Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Saudara-saudara, kita sesaat lagi akan mendaraskan ibadat bacaan. Marilah kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Marilah saat ini kita mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Jumat 2 Agustus 2024, Pekan Biasa ke-17, Ofisi Pekan Pertama Hari Biasa. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajah-Nya dengan lagu syukur, menghormati-Nya dengan pujian. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangan-Nya, puncak gunung pun milik-Nya. Milik-Nya lah laut, Dia membuatnya, daratan pun buatan tangan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan Pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umat-Nya. Dialah gembala kita, kita kawanan-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Hari ini dengarkanlah suara-Nya, jangan bertegar hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. 40 tahun aku muak akan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab kekal abadi kasih setia-Nya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab kekal abadi kasih setianya. Mada. Kristus dampingilah kami dengan kasih yang sejati yang sudah kau perjuangkan, disalib sebagai kurban. Kami mohon penuh iman, kelimpahan pengampunan atas segala tindakan yang tak tertanggungjawabkan. Lindungilah para putra dari segala bencana, berkat salib tanda jaya yang tersiram darah mulia. Terpujilah Yesus Kristus, Sabda Bapa yang diutus menjadi juru selamat, membagikan roh dan rahmat. Amin. Pendarasan Mazmur. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Mazmur 34. Mereka berkumpul dan berunding untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh Dia. Ya Tuhan, seranglah mereka yang menyerbu aku. Berperanglah melawan mereka yang memerangi aku. Ambillah perisai dan jebak, bangkitlah menolong aku. Berkatalah kepada hatiku, akulah penyelamatmu. Maka hatiku akan bersorak dalam Tuhan. Bersukacitalah atas penyelamatannya. Dengan segenap hati aku akan berkata, Ya Tuhan, siapakah seperti Engkau? Engkau melepaskan yang lemah dari orang yang lebih kuat, yang miskin dari orang yang memerasnya. Orang pendusta tampil bersaksi melawan daku, yang tidak mengenal aku mengusut perkaraku. Mereka membalas kebaikanku dengan kejahatan, mematahkan semangat hatiku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Tuhan, bangkitlah menolong aku. Adililah perkaraku,
Belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa. Sedang musuhku berpesta pora aku bertapa. Aku menyiksa diri dengan puasa. Aku mengungsi kepada doa, yang ku peluk bagaikan sahabat karib. Seperti seorang yang berkabung atas kematian ibunya, hatiku hancur luluh karena sedih. Ketika aku tersandung, mereka berkerumun mengejek-ejek. Mereka berkerumun melawan daku. Orang yang tak ku kenal menyayat hatiku. Mereka tidak malu memfitnah aku. Mereka mengepung aku sambil mengolok-olok dan menggertakkan gigi terhadapku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Adililah perkaraku, belalah aku ya Tuhan, sebab Engkau berkuasa. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Ya Tuhan, masih berapa lamakah Engkau berpangku tangan? Selamatkanlah aku dari tipu daya dan kepuasan mereka. Aku akan bersyukur kepadamu dalam himpunan umat. Di tengah-tengah rakyat banyak aku akan memuliakan Dikau. Jangan biarkan para pengkhianat mempermainkan daku. Para musuhku yang mengelingkan mata untuk mengganyang aku. Perhatikanlah aku ya Tuhan, jangan membisu. Tuhan, janganlah jauh daripadaku. Tolong majulah membela aku. Ya Tuhan Allahku, berjuanglah bagiku. Semoga teman-temanku bersorak gembira. Semua yang mengharapkan keselamatanku. Semoga mereka mengakui agunglah Tuhan. Ia memperjuangkan kesejahteraan hamba-Nya. Maka aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari.
kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Aku akan mewartakan keadilan-Mu dan memuji Engkau sepanjang hari. Bacaan dari kitab Ayub bab 40 ayat 6-24 dilanjutkan dengan bab 42 ayat 1-6. Luapkanlah marahmu yang bergelora, amat-amatilah setiap orang yang congkak dan rendahkanlah dia. Amat-amatilah setiap orang yang congkak, tundukkanlah dia dan hancurkanlah orang-orang fasik di tempatnya. Pendamlah mereka bersama-sama dalam debu, kurunglah mereka di tempat yang tersembunyi. Maka aku pun akan memuji Engkau, karena tangan kananmu memberi Engkau kemenangan. Perhatikanlah kuda Nil, yang telah kubuat seperti juga Engkau, ia makan rumput seperti lembu. Perhatikanlah tenaga di pinggangnya, kekuatan pada urat-urat perutnya. Ia meregangkan ekornya seperti pohon aras, otot-otot pahanya berjalin-jalinan, tulang-tulangnya seperti pembuluh tembaga, kerangkanya seperti batang besi. Dia yang pertama dibuat Allah, makhluk yang diberinya bersenjatakan pedang. Ya, bukit-bukit mengeluarkan hasil baginya, di mana binatang-binatang liar bermain-main. Di bawah tumbuhan teratai ia menderum, tersembunyi dalam gelagat dan paya. Tumbuh-tumbuhan teratai menaungi dia dengan bayang-bayangnya. Pohon-pohon gandarusa mengelilinginya. Sesungguhnya, biarpun sungai sangat kuat arusnya, ia tidak gentar, ia tetap tenang. Biarpun sungai Yordan meluap melanda mulutnya. Dapatkah orang menangkap dia dari muka, mencocok hidungnya dengan keluhan? Dapatkah engkau menarik buaya dengan kail, atau mengimpit lidahnya dengan tali? Dapatkah engkau mengenakan tali rotan pada hidungnya, mencocok rahangnya dengan kaitan? Mungkinkah ia mengajukan banyak permohonan belas kasihan kepadamu, atau berbicara dengan lemah lembut kepadamu? Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? Dapatkah engkau bermain-main dengan dia seperti dengan burung, dan mengikat dia untuk anak-anakmu perempuan? Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Firman-Mu, siapakah dia yang menyelubungi keputusan tanpa pengetahuan? Itulah sebabnya, tanpa pengertian aku telah bercerita tentang hal-hal yang sangat ajaib bagiku dan yang tidak ku ketahui. Firman-Mu, dengarlah, maka akulah yang akan berfirman. Aku akan menanyai engkau, supaya engkau memberitahu aku. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku, dan dengan menyesal, aku duduk dalam debu dan abu.
Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku 365 Jalan ke Surga bersama pastor dari Ars atau Santo Yohanes Maria Vianney. Artikel ke-82. Apakah kamu lebih menyukai kesenangan yang bersifat sementara saja dibandingkan Tuhanmu? Artikel ke-83. Marilah kita menghadap Yesus dengan keyakinan besar setiap kali kita melakukan dosa. 84. Anakku, 3 perbuatan iman, pengharapan, dan cinta kasihlah yang memuat kebahagiaan umat manusia di muka bumi ini. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini bagi mereka yang saat ini belum tergerak untuk menjalani hidup doa. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa, hingga mereka beroleh keselamatan. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena kesulitan ekonomi pada masa ekonomi yang sulit ini. Berilah rezeki dan hikmat, sehingga di tengah kesulitan mereka dapat berusaha mendapatkan penghasilan yang cukup. Kami serahkan ya Tuhan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik antar negara pada akhir-akhir ini. Jelikkanlah mata para pemimpin mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat di dalam membawa bangsa ini di dalam tahun 2024 ini. Kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing. Marilah berdoa. Allah Maha Pengasih, Engkau telah menebus kami dan mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu, karena kami percaya akan Kristus. Semoga kami memperoleh kebebasan sejati dan warisan abadi. Demi Yesus Kristus pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami, sehingga kita dari berbagai tempat dimungkinkan untuk mendaraskan ibadat bacaan ini secara bersama-sama.
Saudara-saudara, marilah kita bergabung lagi di dalam ibadat bacaan pada esok hari. Semoga Tuhan memberkati kita semua.